Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran matematika pertemuan kedua. Saya harap kalian semuanya sehat selalu dan siap mengikuti PJJ Matematika. Udah pada mandi kan ya pastinya? Nah, untuk hari ini, pertemuan kedua ini kita akan langsung membahas materi. Materinya tidak susah, kalian sudah pernah belajar di SD. Kita hanya mengulanginya sebentar. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bilangan bulat dan pecahan. Ya, udah kalian pernah bahas kan waktu SD? Kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, kalian silakan siapkan buku catatan kalian untuk apa? Untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting, ya, yang kalian lupa waktu SD, kalian bisa catat kembali. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Kemudian yang kedua, dapat membandingkan bilangan bulat. Jadi yang terkecil, yang terbesar yang mana. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan urutan pada bilangan bulat. Jadi mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Hayo, ada yang tahu? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan-bilangan dari negatif tak hingga positif tak hingga itu disebut bilangan bulat, ya. Tuh ada iklan roti tawar. Nih dia, garis bilangan diperhatikan. Dari negatif tak hingga positif tak hingga. Ini disebut semuanya bilangan bulat. Ya. Lalu contohnya. Ini untuk pemanasan nih. Suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Nih pasti udah pada buru-buruan kan jawabnya. Negatif 8 atau negatif 5? Yang lebih sebelah kanan itu yang mana kalau di garis bilangan? Negatif 5, benar. Kemudian yang kedua, sisipkan lambang lebih besar atau lebih kecil dari antara pasangan-pasangan berikut. Yang mana? 4 dan negatif 5. Jadi lambangnya yang mana? Lebih besar apa lebih kecil? Yang sebelah sini atau yang ini? Yang mana yang sebelah kiri? Tandanya adalah lebih besar karena 4 itu di sebelah kanan pada garis bilangannya daripada negatif 5. Kemudian yang ini, negatif 15 dan negatif 7, yang mana? Yang lebih kecil tentunya yang negatif 15, karena negatif 15 sebelah kiri dari negatif 7. Nih, seperti ini. Nah, urutan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Contohnya nih, urutkan bilangan bulat dari 1, 6, 0, 5, 4, 2, 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kira-kira
Yang paling kiri yang mana? Yang paling kecil. Yang paling kecil yang negatif 3. Ya. Negatif 3 di sebelah sini. Negatif 2. Negatif 1. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi urutannya seperti ini. Paham ya? Next, urutan bilangan pecahan. Kalau pecahan seperti apa sih? Urutkan bilangan 2/3, 3/4, 1/4, 1/3 sama 1/2. Ya. Nih. Caranya gimana? Kita buat seperti ini. Ini kan ada per 3, ada per 4. Setengah ini sama aja kayak berapa? Kayak 2/4. Ya, kalau 2/4 disederhanakan jadi setengah. Jadi satu bagian dibagi 3 karena ini per 3. Ini jadi 1/3 sama 2/3. Kemudian yang satunya adalah ini satu bagian dibagi dengan 4. Jadinya 1/4 dibagi 2 jadi 2/4. Terus jadi 3/4. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, yang lebih kecil yang mana? Kelihatan kan yang lebih kecil yang 1/4. Kemudian 1/3, kemudian 2/4, kemudian 2/3, kemudian 3/4 ya. Nih, jadinya seperti ini. Mengerti ya semuanya ya? Kalau masih belum paham, nanti silahkan tanya ibu. Kemudian selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nih, penjumlahan bilangan bulat. Tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut. Menggunakan garis bilangan. Misalkan 8 ditambah negatif 3. Nih, kita arahkan dari 0 ke arah 8 karena positif. Kemudian ditambah. Karena ditambah terus ditambah negatif, maka ini berbalik. Jadi negatif 3-nya 3 mundur. Jadi hasilnya 5. Pasti banyak saat SD disuruh menggunakan garis bilangan. Nah, untuk SMP kali ini kalian harus mengerjakan tanpa membuat garis bilangan. Yang kedua, contoh soal cerita. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat. Lebih tinggi dari suhu di gedung tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gedung tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Berapa ya kira-kira? Nah, ini kita lihat dari 0. Dari 0 dulu. Suhu di ruang gedung itu negatif 17. Jadi sebelah kiri ke sebelah kiri negatif 17. Kemudian suhu di ruang administrasi 41. Jadi 41 dari negatif 17 kemudian ke arah kanan karena positif 41. Nah, karena lebih tinggi 41 ya, jadi negatif 17-nya kemudian 41 ke arah kanan. Di sini berapa kira-kira? Nah, jadinya seperti ini, negatif 17 derajat ditambah 41 karena lebih 41. Jadi hasilnya adalah 24. Ya. Kemudian penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Silahkan dibaca ya. Nih, negatif A plus B ini bisa menjadi sama aja kayak negatif A dikurangi B. Nah, jika apa? Jika A itu lebih dari B. Kemudian yang kedua, negatif A plus B sama dengan
B dikurangi A. Jika apa? Jika B lebih dari A. Kemudian negatif A plus negatif B bisa menjadi negatif dalam kurung A plus B, karena kedua-duanya bilangan negatif. Contoh-contoh, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang pertama, negatif 27 ditambah 12 bisa kita ubah menjadi negatif dikurung 27 dikurangi 12. Tadi dengan syarat yang depan lebih besar. Jadi 27 dikurangi 12 berapa? 15. Karena 27-nya bertanda negatif ya, maka ini hasilnya negatif. Kemudian nih, yang contoh kedua, sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, negatifnya dikeluarin. Ya. Kemudian dijumlahin angkanya 36 tambah 58. Jadi negatif 94. Ada yang pertama itu sifat komutatif, artinya pertukaran, ya. A plus B sama dengan B plus A untuk semua sembarang bilangan bulat. Untuk unsur kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. A plus 0 sama dengan A. Jadi sembarang bilangan bulat jika ditambah 0 adalah bilangan itu sendiri. Kemudian sifat selanjutnya itu sifat penjumlahan ya pada bilangan bulat. Asosiatif, ini sifat pengelompokan. Kemudian yang selanjutnya sifat tertutup. Jadi jika A ditambah B itu sama dengan C, maka hasilnya atau C tersebut adalah bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A min B sama dengan A plus kurangi min ini. Min 8 min 12 atau min 8 dikurangi 12. Jadi min 8 ditambah dalam kurung negatif 12. Artinya negatif tambah negatif akan selalu negatif. Contoh yang lainnya silakan dipelajari sendiri. Kemudian pengurangan bilangan bulat untuk yang soal cerita. Seekor lumba-lumba melompat setinggi 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dengan menyelam sampai ke dalam 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Jadi dari ketinggian 3 meter kemudian berbalik akan dikurangin, karena berbalik ke dalam jadinya negatif 7. Jadi karena ini negatif dengan negatif, maka jadinya positif. 3 plus 7 sama dengan 10 meter gitu. Next, untuk mengecek pemahaman kalian, kita buka kuis, kita langsung kuis. Nah, linknya akan saya share di Classroom. Jadi sudah saya share di Classroom. Semangat, jaga kesehatan selalu. Salam AMDG.